Pernah ngerasa iri sama temen yang punya semua hal yang kita nggak punya? Aku pengen deh kayak Raihan, punya ini, punya itu, gak akan bosen kayak gini. Sabar ya, ayah belum punya uang. Dari gadget, tempat tinggal, sampai hal-hal kecil yang orang lain anggap biasa aja, tapi buat kita kayaknya susah buat kita punya. Ya karena emang nggak ada uangnya. Kapan ayah punya uangnya? Disuruh sabar terus. Ya, doain aja semoga ayah cepat dapat uang ya. Nah, cerita ini tentang seseorang yang lahir di keluarga yang kurang mampu, keluarga yang sangat sederhana, selalu pindah-pindah rumah, ya karena rumahnya selalu ngontrak, dan harus belajar sendiri buat dapetin semua yang dia mau. Tapi perjalanan hidupnya justru mengajarkan pelajaran yang bikin dia tumbuh, dan mungkin bisa kita ambil hikmahnya juga. Kenapa ayah selalu gak punya uang ya? Ayo kita mulai ceritanya dari dia kecil, masa remaja, sampai hari ini. Perjalanan yang penuh tantangan, kreativitas, ada sedikit iri, tapi akhirnya membentuk siapa dia sekarang. Yah, akhirnya harus pindah lagi ke rumah baru. Dari kecil, pria ini nggak pernah tinggal di satu rumah, selalu pindah-pindah, selalu ngontrak, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Akhirnya, dia nggak punya teman yang benar-benar deket, nggak punya bestie, ya karena setiap beberapa tahun harus pindah rumah. Dan dia inget banget, dulu waktu teman-temannya sudah punya TV atau mainan sendiri, dia nggak punya. Dia cuma bisa ikut nonton TV di tetangganya, atau sama sekali nggak nonton TV. Nah, filmnya udah habis tuh. Ayo sana pulang. Soal mainan, dia jarang punya. Ya ada, cuma jarang banget dibeliin mainan. Dan kalaupun ada, biasanya mainan bekas dari orang lain atau saudaranya. Ya kayak mainan lungsuran gitulah. Tapi hal itu justru yang melatih kreativitasnya. Dia jadi belajar membuat mainan sendiri dari bahan-bahan seadanya, dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya imajinasinya cukup tinggi lah. Nah, perasaan iri itu muncul setiap kali lihat teman-temannya punya banyak hal yang dia nggak punya. Tapi lambat laun, dia belajar kalau kebahagiaan itu nggak selalu berasal dari barang atau harta. Tapi dari cara dia menggunakan kreativitas dan bersyukur dengan apa yang ada. Ya, karena mau gimana lagi. Setelah remaja, teman-temannya mulai punya kendaraan sendiri, punya motor sendiri, bisa pergi kemana aja bebas. Sementara dia cuma bisa nebeng, dibonceng, gak punya kendaraan sendiri. Ya akhirnya dia jadi ngerasa sering gak gaul. Tapi rasa iri itu gak bikin dia menyerah. Justru muncul kata-kata motivasi, saya harus bisa suatu hari nanti. Dan semua itu harus saya usahakan sendiri. Suatu hari nanti, aku harus bisa beli apapun yang aku mau. Aku harus berusaha sendiri. Nah, dia mulai ngelihat dunia dengan cara yang berbeda sejak saat itu. Kalau mau sesuatu, harus ada usaha buat dapat sendiri. Dan ini menjadi titik awal dari perjalanan dia menuju kemandirian. Harus bisa cari uang sendiri. Gak bisa ngandelin ayah. Beruntungnya, dia punya skill menggambar sejak kecil. Awalnya cuma hobi, tapi lama-lama mulai serius menekuni skill ini. Dia belajar desain grafis lewat kursus, eksperimen sendiri, dan latihan terus-menerus. Dari skill ini, dia mulai dapat pekerjaan jadi ilustrator. Dan alhamdulillahnya, satu persatu keinginan yang dia butuhkan dan yang dulu kayaknya nggak mungkin, sekarang bisa tercapai. Gadget, kendaraan, atau hal-hal kecil lainnya, semua mulai diraih lewat kerja keras dan kreativitas. Dia belajar kalau kemandirian sama ketekunan itu lebih berharga daripada iri terhadap orang lain. Sekarang dia udah nggak ngontrak lagi, udah berkeluarga.
hidupnya lebih stabil, tapi perjalanan hidupnya belum berhenti. Masih banyak yang harus dia kejar. Dia mulai mencoba karir sebagai content creator sekarang, membahas tema-tema kehidupan lewat cerita yang relate dengan banyak orang. Nah, semua pengalaman itu jadi bahan ceritanya, kayak kehidupan, perjuangan, emosi, dan cara bersosial. Dengan harapan bisa memberi insight, inspirasi, dan kadang juga hiburan yang ringan buat penonton-penontonnya. Kesimpulannya, perjalanan hidup pria ini mengajarkan beberapa hal penting. Kayak iri itu wajar, tapi nggak boleh menghentikan langkahnya. Kreativitas dan kerja keras bisa menutupi keterbatasannya. Kemandirian datang dari usaha sendiri, bukan sekedar menunggu kesempatan datang. Dan satu hal yang paling penting, kalau setiap perjuangan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan membentuk siapa diri kita nanti. Oh ya, mungkin ada yang bertanya-tanya dan ada yang udah bisa nebak, siapa sih tokoh cerita ini? Ya, ini adalah cerita saya sendiri. Saya Sulaksana, yang dulu dari kecil saya kurang mampu, belajar sendiri, sampai akhirnya bisa meraih sedikit-sedikit mimpi yang dulu gak bisa. The rain fell soft, like whispers low. Each drop a tale of things I'll never know. The sky wore gray, a heavy cloak. My heart broke twice, the words you spoke. Shadows on the strings, they play my pain. A violin cries like a weeping rain. Every note it lingers, it cuts, it stings. Oh, the echoes sing, shadows on the strings. Video ini bukan buat yang lebih hebat dari saya ya, bukan bermaksud sombong juga. Ya karena masih banyak banget yang belum tercapai. Tapi saya cuma mau ceritain latar belakang saya aja, sebagai perkenalan dan sebagai bentuk saya mensyukuri apa yang sudah saya usahakan. Sekaligus jadi gambaran seperti apa sih channel ini ke depannya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifnya, soalnya masih banyak cerita menarik dan inspiratif. Bukan cerita tentang saya ya, mungkin cerita tentang saya cuma di video perkenalan ini aja. Tapi banyak cerita yang bakal saya share di Sulaksana Storyline. Thanks for watching, see you on next video.